Endang Wosiati Wirodo SE MH CFT CIEN. Lahir di Wodosari 8 Juni tahun 1987. Endang merupakan lulusan dari S1 Ekonomi Manajemen Universitas Tridinati Palembang dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Mengawali karirnya sebagai banker di Bank Nasional di Indonesia, selanjutnya Endang mulai merintis karirnya sejak tahun 2009. Hingga kini, Endang sukses dengan bisnis kuliner dan propertinya. Endang adalah seorang founder Income Reality dan juga founder In Academy ID. Saat ini, Endang juga fokus untuk membagikan pengalamannya dengan cara menulis buku. Buku yang ditulis Endang berjudul Woman of Value. Perempuan dibutuhkan kecerdasan melalui pendidikan untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Pemirsa, kesuksesan tidak tergantung oleh gender, namun kesuksesan dapat diukur dengan usaha kerja keras, disiplin, komitmen, dan tentu saja dedikasi terhadap apa yang sudah dijalankan. Di Bukan Basa-Basi kali ini, saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan perempuan sukses. Beliau adalah ibu rumah tangga, namun usahanya sudah banyak di mana-mana. Saya akan berbincang bersama dengan Endang Wosiati Wirodo. Ikuti saya. Halo Mbak Een. Mbak Nada. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak? Sehat. Mbak Nada apa kabar? Sehat Mbak, alhamdulillah. Makin cantik. Aduh, ya kan? sama deh kayaknya kayak ngomong deh. Ini kayaknya harus lebih ngaca lagi ya. Amin, 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 amin. Awet muda dan Gimana Lagi sibuk apa nih Mbak Een ngomong-ngomong nih? Biasa hari-hari kayak gini kerja. Terus kemudian ya activity hari-hari seperti biasa di kantor, manage perusahaan, tim, gitu-gitu sih. Oke. Tapi ini nih yang ngebuat kami semangat nih ngobrol sama Mbak Een nih. Tadi katanya sibuk kerja. Tapi emang kegiatan sehari-hari nih Mbak Een ngapain aja nih Mbak? Ya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pemimpin, sebagai anak. Jadi banyak role sih yang dijalanin. Lengkap ya? Namanya peran perempuan itu tuh multi ya? Betul. Jadi ya disuruh jadi apa aja harus bisa. Ayolah ya. Ayolah ya. Iya, tapi nih yang membuat saya semakin menarik nih adalah tadi bilang ya sebagai ibu gitu ya, sebagai istri, sebagai anak. Jadi memang selalu menomorsatukan keluarga nih ngomong di tengah-tengah kesibukannya ini Mbak Een ya. Wajib ya, karena kan kita hidup ya circle yang paling kecil, fondasi utama itu kan keluarga dulu. Sepakat. Ya, jadi sudah jadi ibu, alhamdulillah 7 tahunan. Oke. Jadi anakku 2, satu 7 tahun kelas 2 SD, yang satu lagi kelas TKB, putri dan putra. Wah, sepasang ya udah. Sepasang. Tapi ya masih belajar terus, karena jadi ibu tuh nggak ada sekolahnya. Betul. Terus ya harus dituntut untuk bisa juga gitu di sela-sela apa yang harus dilakukan yang lain-lainnya juga gitu. Tapi ini ngomong-ngomong menjadi ibu rumah tangga istilahnya nih udah. Tapi ngejalanin bisnis ini nih Mbak Endang udah berapa lama? Apakah memang sebelum menikah nih udah aktif di dalam dunia bisnis nih Mbak Endang? Dulu aku banker, jadi waktu sambil kuliah aku nyambi kerja. Dulu karir aku dari outsourcing. Terus kemudian alhamdulillah dijalanin sampai akhirnya ke kontrak ke karyawan tetap. Terus kemudian akhirnya beralihlah kuadran jadi dari employee ke pebisnis gitu. Nah, itu dari 19 tahun kalau dulu jadi banker. Terus 21 tahun 2008 masih bootstrapping dari banker ke dunia properti masih belajar. Terus 2009 akhirnya benar-benar
resign, benar-benar pilih salah satu. Karena ternyata dalam hidup ini nggak bisa semuanya mau, ya. harus pilih salah satu dan fokus gitu. Jadi masih belajar terus. Betul. Jadi kalau ditanya apakah dari dulu masih sebelum menikah, ya memang aku sudah bekerja. Karena alhamdulillah. Ini hobinya apa sih ngomong-ngomong? Kayaknya dari tadi aktif banget gitu, dari usia 19 tahun ya Mbak En ya. Hobinya kalau ditanya aku tuh memang seneng kerja. Pantes. Gitu. Jadi kalau disuruh begawe, suruh kerja, aku tuh bener-bener on fire gitu, full energi gitu. Berbinar sekali. Berbinar-binar ya, gitu kalau ngomongin pekerjaan gitu. Jadi hobi utama kerja, hobi berikutnya ya banyak lah ya. Ada olahraga, terus jalan-jalan, pasti seneng juga gitu. Sungguh produktif sekali sih sebenarnya. Ini kita harus makin banyak belajar nih ya, gimana sih? Amin. Aduh, sama-sama belajar ya kalau kata Mbak En. dong, Ini rendah hati sekali dari tadi ngomongnya masih terus belajar gitu. Harus, Padahal dari harus. 19 tahun udah gitu. Nah, dalam berbisnis ini Mbak En ini udah perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Kira-kira ketika perjalanan ini pernah mengalami kegagalan gak sih? Oh, tentu sering, Besti. Gak ada yang gak gagal gitu Gak ya? ada. Jadi kalau ada orang ngomong bisnis itu selalu sukses, bisnis itu selalu ada di tangga kesuksesan, ya berproses gitu. Jadi yang aku belajar adalah banyak juga aku nutup bisnis gitu. Ya dari pertama kali buka bisnis dulu ada pendidikan, join sama teman-teman, akhirnya tutup. Terus aku ada buka restoran, terus akhirnya aku tutup juga gitu. Jadi ya masih belajar terus, masih learning. Jadi kalau ditanya dalam kamus hidup aku itu sih bahasanya bukan gagal. Apa tuh? Jadi ada dua hal sih, sukses dan belajar. Jadi Oke. kalau kamu belum sempurna, belum berhasil, ya artinya kamu disuruh belajar lebih banyak lagi. Apa gitu. pelajaran penting nih dari kebelajaran ini ya yang belum sukses ini dari Mbak En sendiri nih? Yang pertama, lakukan apapun tuh harus dari hati, dengan penuh cinta gitu ya, dan all out dan harus ngerti gitu, walaupun basic. Jadi kalau bisnis itu, buka bisnis tuh gampang, tapi bagaimana bisnis itu sustain, bagaimana bisnis itu tetap running, bagaimana dia tetap profit, bagaimana dia bisa diterima oleh penggunanya, customernya, itu tuh hal lain gitu. Perjalanannya panjang gitu ya prosesnya Ya, jadi buka bisnis satu hal, tapi bagaimana mendatangkan traffic, bagaimana bisnis itu tetap sustain, itu juga satu hal gitu. Sampai akhirnya Mbak En sekarang nih lebih fokus di bisnis apa nih sekarang nih Mbak? Sekarang aku bisnisnya itu di real estate. Jadi Oke. core aku memang dari tahun 2009 itu di real estate agent company. Dulu 7 tahun pakai brand dari Amerika, terus kemudian 3 tahun juga pakai brand dari Amerika. Tahun 2019 belajar nge-build brand kami sendiri, sekarang namanya Income Realty. Sampai hari ini, insya Allah brand ini bisa ngebantu pebisnis, ngebantu pengguna jasa untuk bisa dapetin properti sesuai dengan kebutuhannya mereka. Oh, jadi fokusnya Seperti nih itu. sekarang di bidang properti nih ya Mbak En ya? Betul, kita juga belajar juga ngebangun waktu tahun 2013, 2014 sampai 2015 kita ada ngebangun properti sampai 17 titik kan. Cuman juga belajar juga. Jadi dulu kesalahannya itu nggak belajar bangun brand. Jadi pedagang murni. Ya udah bangun, oke. pokoknya jual, bangun, jual, cuan gitu. Ternyata kan. ilmu yang didapatkan tuh itu ya, harus membangun brand itu ya paling penting ya ternyata. Betul. Jadi dengan berjalannya waktu kita tuh akan dapat something. Tapi kalau belum melakukan, dia harus lakukan dulu sampai ketemu. Oh, kamu tuh harus lakukan ini. Gitu. Jangan diam gitu ya Mbak En. Jangan diem. Pokoknya bergerak. Kalau nggak bisa lari ya berjalan. Kalau nggak bisa berjalan ya merangkak. Gitu. Ada usahanya gitu ya. Wah, semakin menarik nih Mbak En. Tapi ternyata selain bisnis nih banyak juga nih aktivitas Mbak En yang lainnya. Kabarnya ada buku ya. Nanti kita cerita nih. Nanti kita harus break dulu nih pemirsa. Semakin menarik perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi, masih bersama dengan Mbak En di sini. Nah, tadi kalau sebelum break nih sebenarnya saya nyari-nyari nih informasi, oh ternyata Mbak En ini ada buku gitu ya. Bukunya apa judulnya, Mbak? Oh wow, ini nih bukunya. Oh, ini dia. Ini bukunya, alhamdulillah baru aja masih anget rilis kemarin. Oh, jadi aku nulis Women of Values namanya. Jadi sebenarnya ini bukan rocket science sih, bukan buku-buku motivasi gitu, bukan. Tapi lebih kepada buku ya sharing apa yang aku tahu sedikit tentang hidup yang aku jalanin kurang lebih 36 tahun. Perjalanan hidup ya? Perjalanan hidup dari mulai kecil sampai hari ini, value-value apa yang aku lakukan, yang aku terapkan dalam hidup gitu ya. Yang tentunya aku pengen banget gitu sharing apa yang aku ketahuin, dan pengen pembaca buku ini tuh ngerti gitu tentang gimana sih kalau mau jadi perempuan itu bisa jadi perempuan yang bahagia, independen, berdaya, dan dicintai keluarga serta lingkungan gitu. Jadi ini terangkum semua ya di buku ini ya? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau cerita tentang buku ini, aku tuh pengen nulis ini udah 3-4 tahun yang lalu. Nah iya, kenapa sih tertarik akhirnya menjadikan ini menjadi buku gitu loh Mbak En? Nah ini aku cerita lagi. Jadi dulu pengen banget sudah nulis buku ini, tapi yang namanya hidup itu kan banyak godaan. Betul, banyak kesibukan, banyak kemalasan gitu ya, yang akhirnya terpending-pending lah. Nah pas kemarin tahun 2022, aku dalam hati nggak bisa lagi nih gitu. Jadi kan kita hidup nih nggak tahu ya sampai kapan gitu Mbak Nada. 1 jam kemudian, mungkin setelah kita take video ini pun kita nggak tahu nasib kita gitu. Jadi aku pengen hidup yang punya manfaat, insya Allah bisa jadi apa ya, wasilah gitu ya. Pengen jadi apa yang aku punya tuh pengen aku bagikan gitu loh. Betul. Karena menurutku perempuan itu kan madrasah pertama di keluarga. Sepakat. Perempuan itu sokong guru negara ini gitu. Jadi dari seorang perempuan ya banyak lahir anak-anak hebat, presiden bahkan Pak Jokowi itu lahir dari seorang ibu yang hebat gitu. Dan ya aku pengen apa yang aku rasa baik aku tuangkan. Ya walaupun dalam hidup nggak semua sempurna. Aku juga punya hilaf, punya salah, punya aib gitu kan. Namun apa yang aku milikin sedikit itu pengen aku bagikan gitu. Jadi kalau teman-teman ada ngomong, Mbak En ini buku motivasi, bukan. Ini buku tentang sekelumit apa yang aku tahu dalam hidup ini dan aku bagi benar-benar tulus dari hati aku, pengen semua perempuan Indonesia tuh cantik, bahagia, independen, berdaya, dan juga dicintai gitu sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama suaminya, sama sahabat-sahabatnya gitu. Kebetulan aku nih orangnya hobi networking. Aku tuh ekstrovert berat ya. Jadi aku tuh kalau ketemu orang itu energi aku luar biasa. Malah nambah gitu ya, malah semangat malah nambah. Nah, aku juga sharing tentang gimana sih networking itu, value-nya, tips-nya gitu. Bahkan maybe tentang untold story gitu yang dari zaman aku kecil, SMP, aku harus rela atau aku nggak ngerti dulu masih zaman kecil tuh pengen merantau aja, pokoknya pengen. Dan aku yakin kalau aku tuh pendidikannya lebih baik, insya Allah hidup aku tuh ya lebih makmur lah gitu sih. Jadi semangat itulah yang dibawa di dalam buku ini gitu ya, Women of Values ini yang bisa dibaca oleh pemirsa ini juga sama-sama untuk bisa saling menguatkan sama perempuan ya, woman super woman gitu ya Mbak En ya. Betul. Jadi hari ini adalah zamannya itu kolaborasi, hand in hand gitu, sesama perempuan. Kalau dulu perempuan tuh kalau ngelihat perempuan yang sedikit lebih cantik tuh jealous bawaannya kan. Pastilah gitu. Nah, di buku ini aku juga cantumkan, aku sharing gitu, bagaimana sih dalam hidup kita tuh bisa saling mengangkat, saling leverage each other gitu loh. Jadi sesama perempuan harus support gitu. Kenapa kita harus pakai jealousy? Dan itu menjadi negatif energi kan gitu. Nah aku pengennya perempuan Indonesia tuh ya berprestasi lah sesuai dengan core-nya masing-masing. Bahkan dalam hidup juga aku belajar juga Mbak. Di sini aku juga sharingkan kalau dulu
aku ngelihat mungkin orang punya pekerjaan yang mohon maaf mungkin menurut kita ya kurang terpuji gitu ya. Ya kita ngomong lah di sini pekerja malam lah gitu ya. Okay. Nah, dulu aku berpikir ya sebelum aku belajar tentang hidup lebih dalam gitu ya, aku berpikir bahwa kok nggak ada sih pekerjaan lain yang lebih baik, yang lebih mulia, yang bisa dipilih gitu. Tapi kesini aku belajar untuk nggak judging apapun tentang hidup orang gitu. Karena sejatinya kita nggak pernah tahu kenapa akhirnya dia memilih pekerjaan itu. Kemudian amalan apa yang ada yang tidak kita lihat, gitu ya. Kita nggak tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Bisa jadi anak-anaknya butuh sekolah, SPP mau dibayar, susu mau dibeli, popok mau dibeli. Bisa jadi dia tulang punggung keluarga. Bisa jadi memang dia juga saat ini nggak tahu apa yang harus dilakukan lebih baik gitu. Jadi kalau kita insya Allah hidup gak judging orang, kita selalu mau belajar, selalu mau dengar, selalu mau apa ya ngelihat sesuatu tuh dari sisi gak selalu negatif, itu insya Allah kita juga lebih enak hidupnya, lebih enteng. Gitu. Iya betul, setuju. Nah ini tapi ngomong-ngomong nih yang kita ngobrolin ini juga sering diomongin gak sih pada saat jadi speaker nih, katanya Mbak En juga sering jadi pembicara nih. Ya jadi kalau jadi speaker itu ya tadi karena aku ini kan orangnya extrovert bahkan gitu kan, jadi aku senang sharing, aku senang berbagi. Biasanya aku ngomongin ya tentang self development, tentang gimana sih menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, yang punya growth mindset gitu ya. Terus kemudian aku seneng ya bicara nggak jauh dari dunia aku, real estate investment gitu kan. Terus gimana untuk bisa menjadi perempuan yang berdaya, woman empowerment. Jadi aku tuh paling seneng kalau ngomongin ya tadi self development, personal branding gitu. Personal branding itu ya sebenarnya kita hari ini itu ya sedang doing our personal branding gitu kan. Jadi kan ya personal branding itu nggak bisa juga dicitra-citrakan gitu kan. Pokoknya ya udah jadi genuine aja, jadi asli. Sealami mungkin gitu ya. Justru itu yang bagus ya Mbak En ya. Betul. Nah kalau bicara juga tentang speaker, public speaking gitu ya, aku juga belajar banyak sih dari teman-teman presenter gitu. Gimana bisa ngomong lebih baik gitu kan, gimana bisa ngomong luas depan kamera gitu. Dulu juga sama, aku juga kalau depan kamera mungkin agak gagapan gitu kan. Betul. Ya cuman ya belajar terus lah intinya gitu. Intinya harus berbagi aja ya, niat berbagi tuh extrovert yang Mbak Endang itu tersalurkan dengan positif. Dipakai gitu kan ya. Sama satu lagi ya, selebgram juga ya, ini ngomong banyak banget sih kegiatannya nih. Gak lah, itu apalah ya kalau konten apa nih yang sering dibagiin juga nih? Nah, kalau itu tentang real estate tentu ya, tentang real estate bisnis ya, karena kan tadi nge-branding tadi ya. Real estate investment, terus kemudian ya tadi tentang self development, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita pakai mindsetnya kita, pikirannya kita gitu. Terus aku juga senang tentang gimana sih bagi tentang time management gitu-gitu ya. Walaupun aku juga masih belajar terus gitu, tapi apa yang aku milikin sedikit aku mau bagilah gitu. Jadi konten-konten itulah ya yang memang menarik untuk Mbak En share untuk para followers ini ya. Ya, apa yang aku ngerti ya udah aku share aja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya jadi amalan dan barokah juga. Amin, gitu. mudah-mudahan gitu ya. Tentunya dengan kesibukan Mbak En ini, bagaimana sih peran keluarga di sini, support dari keluarga, dari anak, dari suami juga dan juga dari orang tua. Kita akan bincang-bincang lagi nih Mbak En, semakin menarik nih perbincangan kita nih hari ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Kita masih akan ngobrol banyak nih dari sang inspirasi kita nih, perempuan yang seorang ibu rumah tangga tetapi juga sukses dalam bisnisnya, masih bersama dengan Mbak En. Nah, tadi udah banyak banget nih perjalanan-perjalanan karir, kemudian juga semangat-semangat Mbak En untuk berbagi ya, berbagi apa yang Mbak En, perjalanan-perjalanan Mbak En rasakan selama hidup ini dibagi dalam bentuk sebuah buku dan juga jadi pembicara-pembicara gitu. Di sini saya mau nanya sih,
Peran keluarga nih gimana sih Mbak En? Apakah memang dari dulu sudah support ini nih Mbak? Banget. Jadi kalau aku bilang porsinya tuh 100%. Ya, karena support system utama, paling basic, paling fundamental tuh ya keluarga. Jadi kalau cerita sedikit tentang role sebagai ibu ya, role di rumah gitu. Kalau saya nggak punya keluarga yang support, nggak punya suami, nggak punya mbak di rumah, nggak punya suster, nggak punya ibu saya nggak bisa juga hari ini ketemu Mbak Nada gini. Benar, gitu. pasti. Jadi punya 2 anak yang sekolah pagi-pagi, Sedang aktif juga ya? itu dramanya luar biasa Mbak Nada. Jadi pagi-pagi mau mandiin mereka, kasih makan, kasih sarapan, nyiapin sarapannya gitu. Dan kalau boleh ngomong, ya itu semua butuh support gitu. Dan alhamdulillah suamiku adalah orang yang family man ya. Jadi dia sangat ngebantu banget gitu. Jadi anak-anak aku pun alhamdulillah ya selama ini sering juga, nggak 100% juga mereka happy, ada komplainnya juga. Kadang-kadang komplain, papa kemana, ibu kemana gitu kan. Tapi ya apa namanya, ya gitu ya, ya namanya keluarga itu kan nggak selalu indah-indah doang, pasti ada drama-drama. Ya, tapi kalau ditanya gimana support keluarga, aku ngerasain bahwa ada aku hari ini ya karena ada support keluarga sih. Jadi nggak mungkin ada aku hari ini kalau nggak ada keluarga yang mendukung. Jadi kalau ditaruh value paling pertama setelah Allah ya keluarga gitu. Jadi itu fundamental banget, basic. Jadi kalau ngomong fundamental itu nggak cuman pasangan, tapi ada anak-anak, ada yang bantu-bantu di rumah, ada sopir, itu orang-orang yang sangat buat aku beyond dari keluarga gitu, karena mereka yang membantu hari-hari. Kalau nggak ada mereka itu pokoknya galing gitu ya. Kayak ada Mei juga di sini, itu adalah orang-orang yang nge-backup aku sih gitu. Oke, tapi kalau Mbak En ini ya, yang menginspirasi untuk hobinya kerja, terus kayaknya energinya tuh sangat banyak sekali gitu tuh, ini apa sih? Siapa yang menginspirasi sekali? Ya, jadi kalau ditanya ini kan hot button ya, jadi kenapa, apa sih yang menggerakkan gitu. Jadi aku berasal dari keluarga yang sederhana lah, boleh ngomong ya. Bapak ibuku petani, terus kemudian bapakku meninggal waktu aku kelas 2 SMA. Ini yang aku mau sharing juga ke teman-teman pemirsa TVRI. Waktu kelas 2 SMA itu, waktu bapak meninggal, ya bapak sakit gitu kan. Terus aku masih disuruh ibu sekolah, ibu yang jagain bapak untuk di rumah sakit. Terus akhirnya karena ya udah sampai waktunya juga bapak meninggal. Dan waktu dibawa pulang ke rumah, kami pulang ke rumah gitu ya, waktu ngeliat apa namanya bapak dimakamkan, itu rasanya tuh aku tuh hancur banget gitu. Karena waktu di rumah sakit ya bapak dirawatnya itu ya mohon maaf di kelas yang bersama-sama rame-rame gitu. Dan pada saat itu aku ngerasa useless banget, aku ngerasa nggak berguna, atau aku ngerasa bahwa aku tuh miskin, broke gitu ya, nggak punya duit bahkan untuk ngebiayai orang tua aku yang sakit. Kelas 2 SMA loh padahal, udah berpikir seperti itu ya. Jadi aku ngerasa dari sana aku nggak mau besok-besok hari keluargaku, ibu, anak, suami atau siapapun yang ada di sekeliling aku tuh mengalami hal yang sama gitu. Dan dari sanalah yang menjadi pegas aku tiap hari, yang aku bisa bangun jam 4 subuh nggak perlu pakai alarm gitu, yang ya pokoknya aku kerja nggak pernah menganggap kerja itu sebagai sebuah beban, nggak pernah menganggap kerja itu sebagai sebuah rutinitas yang memberatkan, tapi aku menganggapnya ya itu kecintaan aku gitu. Aku harus doing my very best gitu. Nah, makanya aku harus punya pendidikan yang lebih bagus, terus gitu sampai hari ini gitu. Ini juga ya menginspirasi, dulu awalnya bisnisnya tentang pendidikan ya Mbak En ya? Dulu buka Mind Lab namanya pendidikan, yang akhirnya ya kita tutup gitu kan. Ya banyak hal proses belajar dulu nggak ngerti, pokoknya tiba-tiba langsung beli franchise, ternyata si pemegang license-nya itu udah nggak pegang license franchise itu di Indonesia. Ternyata emang gitu. keinginan ingin memperbaiki pendidikan khususnya perempuan tuh udah ada dari dulu gitu ya? Iya, pokoknya aku nggak tahu lah dari kecil tuh aku yakin kalau aku mau hidupnya lebih enak, mau jadi orang kaya ya harus punya pendidikan yang bagus gitu. Itu sih. Oke, ini yang Mbak En terapkan juga nggak ke anak-anak sekarang ya Mbak? Oh pasti. Jadi aku belajar juga dari step
yang aku belajar sampai 36 tahun ini, sama anak-anak aku nggak pernah membebankan harus kamu ranking 1 gitu, nggak harus. Namun aku selalu ngomong bahwa yang penting kamu enjoy, happy, belajar. Terus aku juga kayak kasih les mereka kan, les piano, les matematika, les pelajaran gitu. Yang penting mereka enjoy, happy, tapi aku nggak pernah push untuk harus ranking 1 ya, harus berprestasi. Enggak, karena dari pelajaran yang aku tangkap sampai hari ini, akademik itu penting, namun tidak menjadi syarat utama gitu. Yang paling penting adalah kamu punya relationship yang bagus, Betul. network yang bagus, attitude kamu bagus gitu. Jadi attitude yang paling utama wajib fardu ain kalau di rumah. Jadi kayak anak-anak ini juga tips juga mungkin yang aku mau sharing. Nah iya Jadi, sama nih, karena nih di akhir nih segmen terakhir nih tips-tips nih para perempuan-perempuan agar bisa balance nih antara kehidupan di rumah dan juga di karir. Gimana nih Mbak? ya, aku sih belajar juga dari mentor-mentor aku ya tentang gimana ngasuh anak gitu. Jadi belajar dari mentor aku bilang bahwa kamu kalau di rumah anak-anak mau pergi, walaupun di rumah itu ada bukan cuma bapak ibunya ya, tapi ada mbak yang di rumah, ada mbah hutinya gitu. Aku minta mereka untuk selalu ngomong, sus pergi ya, mbak pergi ya gitu. Salim tangannya kalau perlu gitu. Mbah hutinya juga disalim gitu. Karena bagaimana mereka bisa menghargai siapapun nanti yang ditemuin di masyarakat. Betul. Orang gede, orang berpangkat, atau bahkan tukang parkir, tapi belajar dari rumahnya dulu. Fundamental bahwa dia tuh harus hargain siapapun gitu. Setuju Mbak. Dan bayangkan kalau mbak yang bantuin kita di rumah, kalau kita pergi cuman pergi aja tanpa ngomong, kan dia juga terluka. Punya dia hati kan juga ya. pengen juga gitu Oke. dipamitin, mbak pergi ya gitu, mbak sekolah ya gitu. Jadi ini juga aku belajar sih dari mentor-mentor aku yang hebat, dan ternyata ilmu tuh nggak perlu rocket science yang gimana gitu, tapi hal-hal fundamental yang basic banget. Dan attitude itu nomor Memanusiakan satu. manusia ya. Betul, karena lu mau jadi siapapun, sepinter apapun, IQ kamu sejago apapun, tapi kalau attitude-nya 0, kamu nggak akan jadi siapa-siapa Oke, juga. Mbak EN nih makasih banget, sayang banget nih waktunya kurang kayaknya nih ngobrol-ngobrol lagi ya Next kapan-kapan segmen ya. next segmen Benar, ya, kapan-kapan kayaknya. ngobrol lagi, tapi banyak pelajaran-pelajaran di pemirsa yang saya dapatkan nih dari Mbak EN tadi, terutama juga dalam sharing-sharing untuk anak-anak juga di rumah. Yang pasti adalah bagaimana kita memanusiakan manusia, kemudian juga bagaimana kita adab itu nomor 1 menjadi hal yang penting, dan tentu juga ilmu-ilmu yang lain juga menjadi syarat yang sangat penting juga. Terima kasih Mbak EN sudah sangat menginspirasi. banyak, Sampai Mbak bertemu Nada. lagi pemirsa, inilah akhir perbincangan kami. Sampai berjumpa di Bukan Basa-Basi selanjutnya.